العالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة ra'ani wa ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, pada pagi hari ini 27 Sya'ban 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan 15 Februari 2026 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita semua untuk bisa berkumpul di masjid yang penuh dengan keberkahan ini, Masjid Al-Munawwarah, yang semoga cahaya-cahaya Islam, cahaya-cahaya keimanan senantiasa tertancap dan tertanam di dalam hati-hati kita sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillahi ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah maklum adanya bahwa pembahasan kita di pagi hari ini berkaitan dengan menyambut bulan Ramadan dengan jiwa yang suci. Ikhwati fillahi ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang suci adalah sesuatu yang harus senantiasa kita upayakan. Jiwa yang suci tidak mungkin datang begitu saja tanpa usaha dan tanpa upaya dari kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jiwa yang suci inilah yang akan mendapatkan keberuntungan, apakah di dunia maupun di akhirat. Yang ketika Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, sungguh beruntung orang-orang yang mau mensucikan jiwa-jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang na'udzubillah min dzalik mengotori jiwa-jiwa yang dia miliki. Maka ikhwati fillahi ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan tidak lama lagi akan menjumpai kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwa yang suci adalah satu jiwa yang benar-benar harus kita upayakan agar keberuntungan demi keberuntungan, kesuksesan demi kesuksesan kita saat berada di bulan Ramadan benar-benar terrealisasikan. Dan para ulama kita telah menjelaskan ciri-ciri jiwa yang suci itu seperti apa ketika kita harus mempersiapkannya sebelum masuk bulan Ramadan. Yang pertama, kata para ulama kita, adalah jiwa yang suci merupakan jiwa yang berbahagia saat bulan Ramadan akan tiba. Di akhir bulan Sya'ban yang semacam ini, kita bisa melihat bagaimana kondisi hati kita. Apakah hati kita berbahagia, berbunga-bunga dengan menyambut bulan yang penuh ampunan tersebut? Atau justru na'udzubillah min dzalik, hati kita menjadi hati yang sempit. Hati kita menjadi hati yang seakan-akan terpenjara, tidak bisa melakukan apapun dari berkaitan dengan aktivitas hawa nafsu yang berkaitan dengan kemaksiatan dan keharaman, wal'iyadzubillah. Maka kebahagiaan seorang hamba saat berada di bulan Sya'ban, khususnya di akhir Sya'ban semacam ini, adalah salah satu tanda dari jiwa yang suci yang harus dia upayakan bertahan terus ada sampai nanti biidznillah ta'ala bulan Ramadan masuk ke tengah-tengah kita. Ikhwati fillahi ra'akumullah, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah menyampaikan bahwa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yubashshiru ashabahu biqudumi syahri Ramadan. Adalah kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau senantiasa ketika akan masuk bulan Ramadan memberikan kabar gembira, memberikan busyra, menyampaikan
kabar gembira kepada para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum jami'an bahwa bulan Ramadan sebentar lagi akan datang ke tengah-tengah kita. Dengan ucapannya alaihi salatu wassalam, ayyuhan nas qad adhallakum syahrun azimun mubarak, yang diucapkan oleh beliau alaihi salatu wassalam yang menyampaikan kepada para sahabat, wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa sebentar lagi akan datang bulan Ramadan, akan datang bulan yang penuh dengan kemuliaan, akan datang bulan yang penuh dengan ampunan. Sehingga para sahabat menjadi manusia-manusia yang sudah bersiap ketika busyra tersebut, kabar gembira tersebut datang kepada mereka. Ikhwati fillah yara'akumullah, bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya pun menyampaikan, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dari sisi Allah Azza wa Jalla. Dengan dua hal itulah, keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, hendaknya seorang berbahagia, hendaknya seorang bergembira, huwa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik dibandingkan dengan apa yang mereka kumpulkan. Apa maksudnya yang dikumpulkan? Dari urusan-urusan duniawiyah, dari harta-harta duniawiyah. Maka para ulama ahli tafsir menjelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Allah, rahmat dari Allah adalah keislaman dan karunia-karunia pada momen-momen tertentu seperti bulan Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita bertemu dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan itu. Ikhwati fillah yara'akumullah, yang harus kita pegang erat-erat bukanlah sebuah kebetulan. Bukan sebuah kebetulan, tapi itu murni kenikmatan dari sisi Allah. Allah Jalla wa Ala ingin memberikan limpahan rahmatnya kepada kita, limpahan taufiknya kepada kita. Oleh karenanya sangat wajar ketika kita berbahagia, ketika jiwa-jiwa yang suci yang dimiliki oleh hamba Allah Azza wa Jalla senang ketika bulan Ramadan masuk ke tengah-tengah mereka. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ciri khas yang kedua dari jiwa yang suci yang akan menyambut bulan Ramadan, selain jiwa tersebut akan penuh dengan kelapangan dan kebahagiaan, yang kedua ciri khasnya adalah jiwa tersebut akan menjadi jiwa yang memperbanyak taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yara'akumullah, kita mengetahui bahwa kita adalah manusia pendosa. Kita manusia yang banyak melakukan kemaksiatan. Kita manusia yang banyak melakukan kesalahan demi kesalahan. Kalaupun kita tidak menyadarinya, Allah Jalla wa Ala di dalam haditsul qudsi menyampaikan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, kalian adalah orang yang selalu melakukan kesalahan di malam dan siang kalian. Fastaghfiruni aghfir lakum, oleh karenanya beristighfarlah, minta ampunlah kepadaku, maka niscaya aku akan mengampuni kalian. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dengan tegas menyampaikan, ma min abdin mu'min illa walahu dzamb, tidaklah seorang mukmin kecuali pasti dia memiliki dosa. Maka salah satu dari kita tidak ada yang selamat dari dosa, terjaga dari dosa, hanya malaikat-malaikat Allah sebagai makhluk yang suci, yang tidak memiliki dosa, tidak pernah bosan melakukan amal-amal ketaatan, tidak pernah bosan untuk berzikir kepada Allah. Namun kita sebagai manusia pasti dan pasti akan terus terjerumus ke dalam pintu-pintu kemaksiatan. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, jiwa yang suci akan sadar dia adalah jiwa pendosa. Dia adalah jiwa yang penuh dengan kotoran. Dia adalah jiwa yang penuh dengan hawa nafsu. Maka dia akan menjadikan momentum ini sebelum masuknya bulan Ramadan, untuk menyambut bulan Ramadan, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya.
Bukan taubat yang bermain-main, tapi dia jujur. Dalam taubatnya tersebut dia memiliki niat yang kuat. Bahkan di dalam hadis yang sahih, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lillahi fi ayyami dahrihi lanafahat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempatan-kesempatan tertentu di hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di bumi ini. Ada momen-momen spesial, ada momen-momen tertentu. Fata'arradu linafahati rabbikum. Maka kalau kalian dekat dengan kesempatan tersebut, kesempatan apa maksudnya? Kesempatan untuk kita bisa membenahi diri. Kesempatan untuk kita bisa membenahi amal-amal soleh yang selama ini mungkin kita abaikan, yang selama ini kita tinggalkan begitu saja. Bersemangatlah kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam, untuk mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Asa ahadukum an tusibahu nafhatan fala yashqa ba'daha abadan. Barangkali kalian nanti akan mendapat satu pintu ampunan yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala kalau sudah kalian kantongi itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau sudah kita dapati hal tersebut, ikhwati fillah yara'akumullah, la yashqa ba'daha abadan. Kita tidak akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sengsara selama-lamanya. Jaminan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asalkan kita mau memanfaatkan kesempatan tersebut. Yang disayangkan ikhwati fillah yara'akumullah, sebahagian dari kita tidak menganggap bahwa bulan Ramadan sebagai momentum untuk kembali kepada Allah, untuk kita menyudahi sekian banyak bisikan-bisikan hawa nafsu, bisikan-bisikan syahwat. Kita menganggap bulan Ramadan yang penting berpuasa, yang penting kita sholat tarawih di malam harinya, hanya itu saja. La, bukan itu yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jal, bukan itu yang dimaukan oleh Nabinya alaihi salatu wassalam. Lebih dari itu. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam telah memberikan peringatan, berapa banyak seorang yang berpuasa hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaganya saja. Dia tidak mendapatkan pahala. Rubba sa'imin. Ada orang yang berpuasa demikian keadaannya, hanya mendapatkan rasa lapar, hanya mendapatkan dahaga, rasa haus. Demikian pula rubba qa'imin, ada juga orang yang demikian, mengerjakan sholat malam rutin, sholat tarawih rutin, tapi ternyata yang dia dapat adalah keletihan, capeknya saja. Pahalanya mana? Tidak ada. Karena dia menjadi seorang hamba yang tidak memaksimalkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata, sebahagian kaum muslimin, sebahagian saudara-saudara kita membahasakan dengan STMJ, sholat terus maksiat jalan. Allahumma sallim sallim. Dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kalau orang melakukan ibadah salat yang benar, tanha anil fahsya'i wal munkar. Ibadah salat itu akan mencegah kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji, untuk melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran. Tapi kenapa salat-salat wajib yang kita kerjakan, mungkin salat-salat tarawih yang kita kerjakan, ternyata tidak menghalangi kita dari melakukan berbagai macam dosa, berbagai macam keharaman, wal'iyadzubillah. Berarti ada sesuatu di dalam salat kita yang belum kita sempurnakan. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang mendapati bulan Ramadan, keadaan mereka hanyalah berada pada dua keadaan. Yang pertama, mendapatkan ampunan yang sempurna dari sisi Allah. Yang kedua, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan akan hal ini. Ketika sebuah hadits diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfum ri'in, sungguh merugi keadaan seorang hamba adraka Ramadhana, ketika dia mendapati bulan Ramadan, walam yughfarlah, lantas dia menjadi hamba yang tidak mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat,
Bulan yang penuh dengan kebaikan demi kebaikan, keberkahan demi keberkahan dilewati begitu saja oleh sebahagian kita. Hati-hati khawati fillah yara'akumullah. Kita harus memanfaatkan, menyambut bulan Ramadan ini dengan memperbaiki taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang tadi keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ab'adahu wa ashaqahu fa adkhalahu an-nar. Hamba tersebut naudzubillah min dzalik dijauhkan dari rahmat Allah. Hamba tersebut dihinakan oleh Allah. Akhirnya hamba tersebut dijerumuskan ke dalam siksa api neraka. Allahumma sallim sallim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari pedihnya siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita yang ingin mendapati jiwa yang suci, bagi kita yang ingin menyambut bulan Ramadan dengan kualitas taubat yang baik, memperhatikan untuk lebih sering kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari ini. Lebih sering kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari ini. Bahkan Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala pernah memberikan wasiatnya. Pernah memberikan sebuah pesannya, kata beliau, "Fawasiyati likulli mu'minin wa likulli mu'minatin ad-dara'atu ila Allah azza wa jal wa du'aahu bis-sidqi wa ikhlas ayyuballighahu hadha syahrul karim ayyu'inahu ala siyamihi wa qiyamihi imanan wa ihtisaban." Nasihatku kepada setiap mukmin dan mukminah untuk senantiasa menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa berdoa dengan serius, berdoa dengan penuh kejujuran, berdoa dengan penuh keikhlasan agar seorang hamba bisa sampai di bulan Ramadan. Ikhwati fillah yara'akumullah, bulan Ramadan sekali lagi, kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita, bukanlah sebuah kebetulan, nikmat, karunia yang harus kita syukuri. Maka Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala mewasiatkan, memberikan nasihat kepada kita. Menjelang Ramadan sudah seharusnya kita menjadi hamba Allah Jalla wa Ala yang senantiasa jujur di dalam doa-doa kita agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita dengan bulan Ramadan. Bayangkan para ulama dahulu, 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa, "Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Sampaikanlah bulan Ramadan untukku dan terimalah amalan-amalanku nanti yang akan aku persembahkan kepadamu di bulan Ramadan." Ini doa dari para ulama kita dahulu. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang sudah seharusnya kita senantiasa ulangi. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Demikian pula ketika beliau melanjutkan nasihat ini, yang wajib pula bagi seorang mukmin dan mukminah al-inayatu bit-taubah, memperhatikan ibadah taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yara'akumullah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari semalam 70 kali bertaubat, beristighfar. Dalam riwayat yang lain 100 kali istighfar beliau ucapkan. Dan para ulama kita, di antaranya Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, menyebutkan 2 kaidah penting dalam kehidupan seorang manusia. Yang pertama, seorang rajin dalam melakukan ketaatan, dan yang kedua, memperbanyak istighfarnya. Dan istighfar bukan hanya kita ucapkan, bukan hanya kita lafadzkan ketika kita selesai, na'udzubillah min dzalik, dari berbuat dosa, berbuat kemaksiatan. Itu sudah pasti, itu tidak boleh lagi kita tawar-tawar, sudah jelas. Tapi qudwatun hasanah,
panutan terbaik yang datang dari sosok baginda alaihi salatu wassalam ketika beliau beristighfar setelah mengerjakan amalan soleh. Bukan setelah bermaksiat, na'udzubillah min dzalik, setelah beramal ibadah, setelah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bagaimana kebiasaan baginda alaihi salatu wassalam selesai salat beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lebih dari itu, risalah kenabian yang ada di sisi baginda alaihi salatu wassalam, risalah dakwah. Allah Jalla wa Ala menyatakan untuk baginda Nabi alaihi salatu wassalam menutup amalan soleh besar tersebut, menutup amalan soleh yang mulia tersebut dengan beristighfar. Apa kata Allah Jalla wa Ala dalam firman-Nya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wahai Muhammad, bertasbihlah engkau kepada Allah dan beristighfarlah. Ayat ini dipersaksikan oleh sebagian para sahabat, Abdullah bin Umar, demikian pula Umar ibn Abbas dan para sahabat yang lainnya. Turun ketika Nabi alaihi salatu wassalam berada di akhir hayatnya alaihi salatu wassalam. Dan para sahabat melihat zikir yang biasa diucapkan oleh baginda alaihi salatu wassalam, subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma gfirli. Ya Allah, Engkau adalah zat yang aku senantiasa mensucikan zatmu dan ampunilah dosa-dosaku. Kelas baginda, kelas manusia yang paling mulia. Kemana kita ikhwati fillah ya ra'akumullah? Kemana kita kaum muslimin yang mungkin merasa saya pasti masuk ke dalam surga, saya pasti masuk ke dalam rahmat Allah, saya pasti mendapatkan syafaat Nabi? Kemana kita dengan kebiasaan beliau yang senantiasa minta ampun atas dosa-dosa yang beliau kerjakan? Padahal beliau memiliki sifat ismah, tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan kesalahan, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini qudwatun hasanah. Agar kita sadar ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita ini para pendosa. Kita ini orang yang butuh memperbanyak taubat dan taubat. Maka dilanjutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, kita harus menyambut bulan Ramadan dengan memperhatikan taubat kita kepada Allah. Tajdidut taubah qabla dukhuli hadza syahril karim. Senantiasa memperbaharui taubat kita. Senantiasa menambah istighfar kita sebelum masuknya bulan Ramadan. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, tidak ada jaminan Ramadan tahun ini akan kita dapati. Tidak ada jaminan. Siapa yang bisa menjamin? Berapa banyak kisah-kisah dari tahun ke tahun yang lalu. Satu hari sebelum Ramadan, malam Ramadan bahkan, ada saudara-saudara kita yang wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar makanya, agar kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila mendapati bulan Ramadan, jiwa kita bersih. Kalaupun Allah tidak mentakdirkan kita masuk ke dalam bulan Ramadan, diambilnya nyawa kita dalam kondisi husnul khatimah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruginya dalam istighfar. Tidak ada ruginya dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Maka dilanjutkan oleh beliau rahimahullah, wa fi salamati min dunubik qad mahaha Allahu anka bit taubatis shadiqah. Ketika engkau senantiasa memperbaharui taubat demi taubat, istighfar demi istighfar, maka Allah akan mengampuni semua kesalahan-kesalahan yang engkau miliki. Engkau akan mendapati bulan Ramadan dengan jiwa yang penuh dengan kebersihan, jiwa yang penuh dengan kesucian. Kemudian masuk pada alamat tanda jiwa suci yang ketiga. Jiwa yang suci yang pertama tadi yang sudah kita sampaikan adalah jiwa yang berbahagia ketika masuknya bulan Ramadan. Dia sambut dengan penuh kebahagiaan, dia sambut dengan penuh sukacita, dia sambut dengan kelapangan jiwa. Bukan jiwa yang sempit, tapi lapang. Ahlan wa marhaban ya syahr Ramadan. Jiwa suci dengan tanda yang kedua, memperbanyak taubatnya. Yang ketiga kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-azmus sadiq. Jiwa yang suci adalah jiwa yang memiliki niat yang baik, memiliki niat yang tulus, memiliki niat yang jujur. Antastaqima fi Ramadan, untuk beristiqamah di bulan Ramadan.
Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memulai sebuah amal soleh, memulai sebuah amal ketaatan, itu bisa dibilang sesuatu yang mudah. Tapi yang sulit adalah menjaganya. Bagaimana kita bisa istiqamah? Bagaimana kita bisa benar-benar terus menerus berkesinambungan, konsisten dalam amalan yang sudah kita mulai dengan kebaikan tersebut. Maka sejak akhir Sya'ban, beliau sudah menasehati untuk menyambut bulan Ramadan, niatkanlah kebaikan, bahwa saya akan berubah, bahwa saya akan mengambil kesempatan yang Allah Jalla wa'ala berikan, bahwa saya akan memanfaatkan kesempatan ini, bahwa saya akan bertaubat kepada Allah, bahwa saya ingin istiqamah sampai akhir Ramadan. Niatkan. Yang kata beliau rahimahullahu ta'ala, an tabta'ida an kulli ma harramallahu azza wa jalla. Yang tidak kalah pentingnya pula ketika engkau memiliki niat untuk menjauhkan berbagai pintu-pintu keharaman, menjauhkan pintu-pintu kemaksiatan, khususnya di bulan Ramadan. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah dari para ulama yang harus kita ketahui adalah kemaksiatan yang kita lakukan di bulan yang mulia berbeda dengan kemaksiatan yang kita lakukan di bulan-bulan biasanya. Bulan Ramadan bulan yang sangat mulia. Bulan Ramadan bulan yang sangat agung. Semua pintu neraka ditutup oleh Allah, tidak ada satupun yang dibuka. Seperti yang sudah kita ketahui, semua pintu surga dibuka oleh Allah, tidak ada satupun yang ditutup. Para jin, syaitan, semuanya dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ternyata kita mendapati masih diri-diri kita bermaksiat di bulan Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Itulah kita. Itulah manusia yang penuh dengan kelemahan. Oleh karenanya niat yang jujur tadi sangat dibutuhkan sejak awal. Yang semoga bisa membantu keistiqomahan kita di bulan Ramadan. Dan harus kita yakini khawati fillah ya ra'akumullah, agar kita bisa terhindar dari kemaksiatan khususnya di bulan Ramadan, bahwa kemaksiatan di bulan tersebut tidak sama seperti kemaksiatan yang kita lakukan di bulan yang lainnya. Siksaan Allah Subhanahu wa taala akan berlipat ganda bagi mereka yang tidak memanfaatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, keberkahan bulan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma sallim sallim. Tapi terkadang hamba ini lupa. Terkadang kita sebagai manusia lalai. Syaitan memang sudah dibelenggu, tapi kita masih memiliki hawa nafsu. Yang hawa nafsu itu menjadi pintu kedua terbesar kita akan masuk ke dalam pintu-pintu kemaksiatan. Syaitan memang terbelenggu di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas langit sana, tapi jiwa kita yang penuh dengan kemaksiatan, jiwa kita yang penuh dengan kekotoran, jiwa kita yang penuh dengan kepuasan hawa nafsu yang haram akan terus membisikkan, ayo, rahmat Allah kok luas, tenang saja, nanti tinggal istighfar, nanti tinggal bertaubat, nanti tinggal. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niat yang baik ini, niat yang jujur inilah yang telah disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala kepada sang putra ketika beliau menyampaikan dalam wasiatnya, inwil khaira, niatkanlah kebaikan. Karena engkau akan senantiasa berada, fa innaka lam tazal ala khairin ma dumta ala dzalik. Karena engkau akan senantiasa berada pada kebaikan demi kebaikan selama engkau ada pada niat yang baik tersebut. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, saat kita ingin menjadi hamba Allah Jalla wa ala yang istiqamah di atas ketaatan demi ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, kerjakanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Tinggalkanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita. Seperti yang tadi sudah saya isyaratkan, bahwa mengerjakan amal ketaatan atau memulainya mudah. Tapi yang sulit, yang butuh pengorbanan, yang butuh kesungguhan adalah ketika kita mempertahankannya. Ketika kita beristiqamah di atasnya, itu yang sangat berat, itu yang sangat butuh dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita pernah melepas
Doa yang selalu dipanjatkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku. Ini Nabi SAW yang beliau sudah pasti masuk ke dalam surga, tidak ada keraguan. Ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa senantiasa berzikir kepadamu, untuk bisa senantiasa bersyukur kepadamu, untuk bisa senantiasa memperbaiki amalan ibadahku kepadamu subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula yang berkaitan dengan jiwa yang suci, dengan tandanya yang keempat adalah jiwa yang akan sibuk dengan amalan-amalan kebaikan. Niatnya tadi dia realisasikan pada kenyataan, bukan hanya sekedar niat. Jiwa tersebut benar-benar sibuk untuk mengerjakan amalan-amalan soleh. Yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika beliau menyampaikan dalam sebuah nasihatnya, wa nafsuka illam tashghalha bil haq. Jiwa kita ini apabila tidak kita sibukkan dengan kebaikan demi kebaikan, wa illa syaghalatka bil batil, maka jiwa tersebut akan menyibukkan kita dengan kemaksiatan demi kemaksiatan, wal iyadzu billah. Hanya dua pilihannya, ikhwati fillah yara'akumullah. Jiwa kita ini sibuk dengan amalan-amalan soleh, atau jiwa kita ini sibuk dengan kemaksiatan demi kemaksiatan. Hanya dua pilihannya, tidak ada yang ketiga. Sama seperti tadi, seorang hamba yang masuk di bulan Ramadan, apakah dia akan diampuni atau tidak sama sekali? Tidak ada pilihan yang ketiga, ikhwati fillah yara'akumullah. Mau tidak mau kita harus bersemangat. Mau tidak mau kita harus menyibukkan diri kita dengan amal-amal ketaatan. Dan yang harus kita fahami bersama, bahwa amal ketaatan itu tidak terbatas dengan masjid-masjid Allah. Apalagi di bulan Ramadan. Sesuatu yang sangat banyak sekali dari pintu-pintu ketaatan yang dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berbagai macam jenisnya, dengan berbagai macam modelnya. Maka apabila sudah kita niatkan sebelum masuknya bulan Ramadan, maka jiwa suci dengan tanda yang keempat akan mempraktekkannya, akan merealisasikannya. Dia sibukkan jiwa itu dengan amal-amal kebaikan. Dia sibukkan jiwa itu dengan silaturrahim, menyambung tali kekerabatan, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, amalan-amalan soleh, apapun bentuknya. Dan yang paling afdal seperti yang sudah kita ketahui, karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, maka kita pun harus menghasung, memaksa diri kita sibuk dengan Al-Quran. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering berinteraksi dengan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya datang dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau menyampaikan, miftahu hayatil qalbi thalathah. Kunci hidupnya hati seorang hamba ada pada 3 amalan soleh. Yang pertama, kata beliau, tadabburul Quran. Ketika seorang hamba mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, at-tadarru'u bil ashar. Ketika seorang hamba menghinakan dirinya, menghambakan dirinya di waktu-waktu sahur, yaitu sepertiga malam terakhir. Dan yang ketiga menjadi kunci dari kehidupan hati kita adalah tarkid dzunub, meninggalkan dosa. Ikhwati fillah yara'akumullah, perhatikan yang pertama dan yang ketiga. Kita lebih fokus pada pembahasan yang pertama, yaitu tadabburul Quran, memahami firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ini merupakan sebuah target utama kenapa Al-Quran diturunkan. Kenapa Al-Quran diturunkan? Agar bisa ditadabburi oleh manusia,
agar bisa ditadabburi oleh kaum muslimin, agar bisa dijadikan sebagai pedoman hidup oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi target ujung ini, target utama ini yang paling atas, memiliki perantara yang harus kita lewati. Ibarat anak tangga, tidak bisa kita langsung loncat ke tangga yang paling atas, harus kita lewati tangga pertama, kedua, ketiga. Ada perantaranya, ada tangga-tangga sebelumnya sebelum kita sampai kepada tadabburul Quran. Apa tangga-tangga tersebut? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, demikian pula ternukil dari Imam Al-Ajurri Muhammad Ibn Husain rahimahullahu taala, wasilatuhu at-tilawatu bil Quran. Perantara untuk menuju tadabburul Quran, perantara untuk menuju memahami firman-firman Allah adalah banyak berinteraksi dengan Al-Quran, banyak membaca firman-firmannya Jalla Jalaluh. Maka tangga-tangga ini yang harus kita upayakan, apalagi kita di bulan Ramadan. Dan terlebih di bulan Ramadan tersebut, ikhwati fillah yara'akumullah, pada poin yang ketiganya, tarkudz dzunub, kita harus meninggalkan kemaksiatan demi kemaksiatan. Seperti tadi yang sudah kita isyaratkan, melakukan amal soleh mudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, lebih mudah kalau kita membandingkan mana yang lebih berat, mengerjakan amal soleh atau meninggalkan kemaksiatan. Maka jawabannya yang kedua, meninggalkan kemaksiatan ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua manusia, tidak semua hamba bisa mendapatkan pertolongan untuk meninggalkan berbagai macam dosa, berbagai macam kemaksiatan. Maka ketika kita mendapatkan kemudahan untuk meninggalkan berbagai macam pintu-pintu kemaksiatan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita belum mendapatkan kemudahan-kemudahan tersebut, senantiasalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan dalam dosanya, yang sudah banyak kesalahan-kesalahannya, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tadi dengan a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jangan kita sandarkan pada diri kita. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sebagaimana Engkau membuat aku tidak dekat dengan minuman-minuman keras misalkan. Ya Allah, sebagaimana Engkau membuat aku jauh dari dosa perjudian misalkan. Ya Allah, sebagaimana Engkau membuat aku jauh dari dosa zina wal iyadzu billah, maka jauhkanlah aku pula dari dosa yang biasa aku lakukan setiap siang dan malamnya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarkudz dzunub, satu hal yang bisa menghidupkan hati seorang hamba. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula qiraatul Quran, apabila kita memperbanyaknya, telah disebutkan oleh Al-Allamah Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala al-faqih. Beliau menyampaikan min akbaril asbabil istiqamah, di antara sebab terbesar seorang hamba mendapatkan istiqamah. Tadi kan kita sudah gambarkan, istiqamah itu sesuatu yang sulit. Kalau niat, semua hamba bisa berniat. Semua orang bisa memiliki maksud dan tujuan yang baik, tapi bagaimana dia bisa mempertahankan niat-niat yang baik tersebut, tujuan-tujuan yang baik tersebut? Maka kata beliau rahimahullah, di antara sebab istiqomahnya hati ini, di antara sebab keselamatan jiwa ini, di antara sebab sucinya jiwa kita, kathratu qiraatil Quran, ketika kita memperbanyak bacaan Al-Quran. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pun telah menyampaikan, ma yamna'u ahadukum idza raja'a min suqihi aw min hajatihi fattaka ala firashihi ay yaqra' thalath ayatin minal Qur'an. Apa yang menghalangi kalian wahai hamba-hamba Allah, ketika kalian selesai dari beraktivitas, ketika kalian selesai dari melakukan sebuah kegiatan,
dan kalian akan beristirahat di atas tempat-tempat pembaringan kalian, baca paling tidaknya 3 ayat. Apa yang sulit? Artinya apa? Mudah. Lakukan. Amalkan. Praktekkan ketika kita sudah membaringkan tubuh kita di tempat-tempat tidur kita, minimal baca ayat kursi yang kita hafal. Mungkin di sana ada al-mu'awwidzatain, al-falaq, an-nas. Ini pesan yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas khususnya. Mungkin ketika kita akan tidur, istirahat di malam hari, jangan sampai akhir dari apa yang kita lakukan sebelum tidur adalah na'udzubillah min dzalik, kemaksiatan demi kemaksiatan. Karena syaitan pintar, iblis dan bala tentaranya akan cerdas untuk menghasut kita, mengakhiri kehidupan kita di hari tersebut, di malam tersebut dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harapan dari iblis apa? Hamba ini menjadi hamba yang wafat dalam kondisi Allahumma sallim sallim su'ul khatimah. Jangan mau kita kalah dengan permainan syaitan. Ikhwati fillah yarhakumullah. 3 ayat kata Ibnu Abbas, baca. Yang paling ringan untuk kita apa? Qul huwallahu ahad, baca. Tidak sampai 1 menit. Ayatul kursi, baca. Ikhwati fillah yarhakumullah. Yang penting bagaimana kita menjadi hamba Allah Jalla wa Ala yang sibuk berinteraksi dengan Al-Quran demi Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala demi firman-Nya. Ternukil pula bahkan dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, man wajada khulsatan fi waqtin falyagtanim kathratal Qur'an. Barang siapa yang mendapati kelonggaran pada waktunya, dia punya waktu luang. Ikhwati fillah yarhakumullah, waktu luang kita khususnya di bulan Ramadan nanti akan menjadi nikmat yang sangat baik untuk kita manfaatkan dengan membaca Al-Quran. Jangan sampai kita tergolong dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam seperti yang sudah kita ketahui. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam sabdanya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, ada 2 kenikmatan yang mayoritas manusia tidak bisa bersyukur, yang banyak manusia tertipu dengan 2 kenikmatan tersebut, dihambur-hamburkan begitu saja, diabaikan begitu saja. As-sihhat wal faragh, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Sehat, kadang-kadang kita lupa sehat ini sebuah kenikmatan. Nanti kalau sudah Allah kirimkan satu penyakit, satu keluhan, baru terasa, oh iya subhanallah, kemarin-kemarin ternyata nikmat. Tapi sering manusia lupa, kata Nabi SAW. Demikian pula al-faragh, waktu luang. Jangan sampai waktu luang yang ada kita sibukkan dengan membuka satu pintu kemaksiatan. Kalau sudah satu pintu kemaksiatan berani kita buka, ikhwati fillah yarhakumullah, akan lahir, akan terbuka lebar pintu-pintu kemaksiatan yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma sallim sallim. Maka kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, barang siapa yang mendapati waktu luang pada hari-harinya, terlebih nanti saat kita berada di bulan Ramadan, falyagtanim, maka manfaatkanlah dengan memperbanyak qiraatul Quran. Agar apa wahai Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi? Liyafuza bi kathratis thawab, agar seorang hamba bisa mendapatkan pahala yang berlipat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita ketahui, ikhwati fillah yarhakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata baginda alaihi salatu wassalam dalam sabdanya, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak menyampaikan kepada kalian bahwa alif lam mim itu satu huruf. Karena kita tahu setiap huruf di dalam Al-Quran akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali. Mungkin sebahagian kita menyangka alif lam mim itulah satu huruf. Tidak. Alif lam mim itu 3 huruf kata Nabi alaihi salatu wassalam. Bayangkan bismillahirrahmanirrahim yang kita mulai. Berapa belas huruf, berapa ratus kebaikan yang bisa kita dapatkan di keseharian kita, ikhwati fillah yarhakumullah, kalau kita mau. Ikhwati fillah yarhakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan.
dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula memanfaatkan waktu, menyibukkan usia-usia kita dengan amal-amal saleh. Telah diisyaratkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala agar kita tidak mudah membuang-buang waktu, menghambur-hamburkan waktu. Kita sibukkan dengan amal ketaatan, khususnya di bulan Ramadan, dan ini merupakan tanda dari jiwa yang penuh dengan kesucian. Yang kata beliau rahimahullahu taala, fa waqtul insani huwa umuruhu fil haqiqah. Waktu seorang hamba itu adalah umur yang hakikat dia miliki. Umur yang sebenarnya. Umur yang sebenarnya dia miliki itu adalah waktunya. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan waktu-waktu kita dengan amal soleh, artinya kita bisa memanfaatkan umur-umur kita, usia-usia kita dengan amal soleh. Tapi kalau seandainya na'udzubillah min dzalik, kita menjadi seorang hamba yang menyia-nyiakan waktu kita, maka artinya kita pun telah menyia-nyiakan umur kita. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan beliau menyampaikan, wa huwa yamurru asra'a min marris sahab, bahwa yang namanya waktu yang dimiliki oleh setiap hamba, yang dimiliki oleh setiap manusia akan lewat demikian cepatnya. Mungkin sebagian kita merasakan, ikhwati fillah yarhamukumullah, baru saja Ramadan kemarin, ternyata saat ini kita sudah berada di akhir Sya'ban. Begitu cepat waktu. Dan itulah tanda akhir zaman yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka waktu itu sangat cepat berjalan. Maka beliau rahimahullahu taala menyampaikan, famakana min waqtihi lillah wa billah fahuwa hayatuhu wa umruhu. Bahkan waktu itu lebih cepat dibandingkan dengan jalannya sebuah awan. Awan itu kan cepat sebenarnya jalannya. Kita menyaksikan dan melihat bagaimana cepatnya awan tersebut berjalan di atas kita. Waktu itu lebih cepat dari awan, kata beliau rahimahullahu taala. Maka barang siapa yang waktunya dia sibukkan untuk Allah, yang waktunya dia isi karena Allah, maka kehidupannya, umurnya, artinya dia persembahkan memang untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamukumullah, sekali lagi, kalau kita berbicara tentang memanfaatkan waktu dengan kebaikan demi kebaikan karena Allah, jangan sempitkan pola fikir kita. Kita harus 24 jam dengan Al-Quran, kita harus 24 jam dengan Masjid Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Islam tidak sekaku itu, alhamdulillah. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian remehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun engkau hanya sekedar bertemu dengan saudaramu, wajah yang tersenyum, itu kebaikan. Itu kebaikan, itu amal soleh. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wasallam, menggambarkan betapa luasnya pintu sedekah, yang mungkin kita pikir sedekah itu hanya dengan menggunakan uang, hanya dengan menggunakan harta. Bagi kita yang tidak punya harta, seakan-akan tertutup pintu untuk kita bersedekah. La, Nabi menyanggah pendapat itu dan kesimpulan itu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, kullu ma'rufin shadaqah. Semua kebaikan adalah sedekah. Jadi kembali kepada mana? Kembali kepada apa, ikhwati fillah yarhamukumullah? Kembali kepada satu yang pernah disebutkan oleh baginda alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih, innama al-a'malu binniyat. Amalan-amalan kita sehari-hari, aktivitas-aktivitas kita sehari-hari, kegiatan-kegiatan kita sehari-hari tergantung daripada niatnya. Kita akan tercatat sebagai seorang yang beribadah kepada Allah ketika kita sedang berdagang, ketika kita sedang berjualan, ketika kita sedang bekerja di kantor, di depan komputer-komputer, di pasar mungkin, atau dimanapun, aktivitas-aktivitas sehari-hari. Kita akan tercatat sebagai orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita iringi dengan zikir, apalagi kita iringi dengan meninggalkan dosa, kita menjadi pedagang yang jujur, kita menjadi karyawan yang penuh dengan amanah. Itu
hakikat dari amal-amal ibadah kita. Jangan sempitkan pola pikir kita, jangan biarkan syaitan, jangan biarkan iblis dan bala tentaranya mempermainkan pola pikir kita. Engkau tidak mengerjakan amal soleh karena engkau sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dunia bisa teranggap sebagai amal soleh. Tidakkah kita mengingat hadis baginda alaihi salatu wassalam ketika menggambarkan seorang kepala keluarga, seorang suami yang memberikan suapan nasi kepada pasangannya, kepada anak-anaknya di rumah, itu akan ternilai sebagai sedekah. Berapa banyak karung beras sudah ikhwati fillah yara'akumullah yang kita sedekahkan kepada orang-orang tersayang kita, kepada pasangan-pasangan kita, kepada anak-anak keturunan kita, bahkan mungkin kerabat-kerabat kita. Tapi mungkin yang belum kita hadirkan adalah innama al-a'malu binniyat. Ikhwati fillah yara'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan pula, fa idza qata'a waqtahu fil ghaflati was-sahwi. Apabila ada seorang hamba yang menghabiskan waktunya dengan perkara yang sia-sia, tidak ada unsur kebaikannya, tidak ada unsur ketaatannya, dia habiskan begitu saja. Atau mungkin kata beliau wal amani al-batilah, ketika seorang hamba menghabiskan waktunya dengan angan-angan yang semu, hanya sekedar berkhayal, hanya sekedar berandai-andai, tidak ada praktek nyatanya. Wa kana khairu ma qata'ahu bihin naum wal bitalah, maka lebih baik daripada dia mengisi waktunya dengan perkara-perkara yang melalaikan, dengan perkara-perkara yang na'udzubillah min dzalik bisa membawa dampak negatif untuknya nanti di akhirat kelak, lebih baik kata beliau dia habiskan waktunya untuk beristirahat, tidur, daripada bermaksiat, daripada na'udzubillah min dzalik mendolimi orang lain, daripada dia menyakiti hati saudaranya, daripada dia berkhianat ini dan itu, sekian banyak pintu kemaksiatan dia buka, lebih baik dia tidur kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Famautu hadza khairun lahu min hayatihi. Kalau sudah seorang menghamburkan, menyia-nyiakan waktunya, kematian lebih baik dibandingkan dengan kehidupan dia. Ikhwati fillah yara'akumullah, sekali lagi apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, jiwa kita, sehari-hari kita, kalau tidak kita sibukkan dengan kebaikan demi kebaikan yang sangat luas cakupannya, bukan hanya Al-Quran, bukan hanya majelis ilmu, bukan hanya masjid-masjid Allah. Kalau tidak kita sibukkan dengan kebaikan demi kebaikan, maka kita akan tersibukkan dengan dosa dan kemaksiatan wal'iyadzubillah, keharaman demi keharaman. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, beliau tegaskan agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, terlebih kita mengharapkan menyambut bulan suci dengan jiwa yang suci, menyambut bulan Ramadan dengan jiwa yang bersih. Dan jiwa yang bersih dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan saat tadi kita menghabiskan waktu kita, memanfaatkan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yara'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam memanfaatkan waktu beliau. Yang ini menggambarkan kepada kita betapa luasnya pintu amal soleh. Apa yang dilakukan oleh beliau sehari-hari di rumah? Disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, yang menjadi kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam di rumah melakukan pekerjaan rumahnya. Kadang beliau menjahit sendalnya yang sudah sobek, kadang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membantu pekerjaan rumahnya. Rumah beliau alaihi salatu wassalam dipenuhi dengan pekerjaan-pekerjaan beliau bantu. Ikhwati fillah yara'akumullah, luas. Cakupan dari amal soleh adalah sesuatu yang sangat luas. Jangan sampai kita dipermainkan sekali lagi oleh syaitan, sehingga kita lebih memilih untuk menghabiskan waktu kita dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Na'udzubillah min dzalik. Ingatlah, bulan Ramadan merupakan kesempatan, merupakan momentum agar kita bisa menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita akan bisa mengantongi, menggapai, meraih
surga Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi pintu neraka ditutup serapat-rapatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya hal itu tidak kita dapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Mungkin ini ikhwati fillah yarhakumullah yang bisa tersampaikan pada majelis pada pagi hari ini, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah wa sallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.